Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, atau bahkan pada hari Minggu ini, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, kita bersyukur karena kita boleh kembali menikmati kemurahan Tuhan. Kita betul-betul merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, sampai kita boleh ada dan tetap menikmati yang terbaik dari Tuhan di hari Minggu ini, 24 Mei 2020. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai dengan puasa raya kita 40 hari kemarin, dari tanggal 13 April sampai dengan tanggal 22 Mei. Ya, puji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, yang menjalankan puasa raya tentunya merasakan dan juga mengalami hal-hal yang Tuhan sudah siapkan, ya, dimana kita akan betul-betul menikmati semua yang terbaik dari Tuhan Yesus. Saya sangat punya keyakinan untuk itu, karena saya juga, bahkan dengan Ibu Gembala, kami merasakan betapa kebaikan Tuhan itu di luar ekspektasi, di luar prediksi, dan itu bisa Tuhan izinkan. Ya, itu bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, Ibu Gembala juga menjalankan profesinya, ya, lewat tanggung jawabnya di perusahaan, di mana segala sesuatu Tuhan buat begitu baik. Dan itu jugalah yang kami bisa saksikan dan sampaikan kepada kita semua. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita mau benar-benar memiliki niat, motivasi, dan tujuan di dalam puasa raya kita untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan, dan kita bersedia untuk hidup di dalam kehendak Allah, hidup sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Ada banyak hal Tuhan bisa siapkan, dan bahkan kita bisa alami itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini tentunya saya bersyukur kalau kita boleh beribadah walaupun lewat online. Kita ada dalam pelayanan jemaat Divine of Holy Spirit Church, ya, virtual ministry, dan kita sudah, ya, 1-2 bulan ini, ya, kita harus menjalankan pelayanan kita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya dengan apa yang bisa kita lakukan, termasuk juga tentunya dengan mezbah yang kita sudah naikkan secara mandiri lewat pujian penyembahan kita, baik itu dalam keluarga kita maupun secara pribadi, lepas pribadi. Biarlah mezbah mandiri kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan betul-betul menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dan saya juga punya keyakinan setiap kita yang bisa hadir, yang bisa menyaksikan, ya, apa yang menjadi bagian daripada ibadah kita walaupun secara online pada hari Minggu ini, kita juga akan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan terima firman Allah, mari kita berdoa. Ya, Bapak Ibu di rumah bersama keluarga bisa berdoa, fokus, ya, sejenak. Begitu juga setiap pribadi yang diizinkan Tuhan ada dimanapun, mari kita berdoa untuk terima kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Kami bersyukur Bapa, di dalam ibadah online kami di hari Minggu 24 Mei 2020 ini, kami merasakan kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Dan biarlah pujian, penyembahan kami sebagai mezbah kami, baik secara pribadi maupun keluarga kami masing-masing, biarlah itu benar-benar meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan setiap mezbah kami lewat pujian dan penyembahan. Dan biarlah kami juga akan terima firman-Mu, karena hadirat-Mu ada bersama kami. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan menolong kami semua, yang akan memberi kami hikmat dan pengertian sorgawi, agar setiap firman Allah yang adalah isi hati Tuhan sendiri akan kami terima di dalam ibadah hari Minggu ini, betul-betul akan membawa hidup kami semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu ya Yesus Kristus. Bahkan kami semakin hari semakin diajar, dibimbing, dan dibawa untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih dari semua itu Tuhan, ada janji-janji-Mu dalam firman-Mu.
Kami akan sungguh-sungguh beriman, berharap, dan pasti kami akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, dan hamba-Mu Tuhan Engkau tolong. Pengurapan-Mu, apa yang Engkau akan perlengkapi dalam pelayanan hamba-Mu, biarlah itu dikembalikan untuk hormat, kemuliaan, pengagungan, dan kebesaran dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah, firman yang hidup dan berkuasa bagi kami semua anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang sungguh-sungguh beriman, berharap, dan hidup di dalam pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berdoa, dan mari, ya, saya percaya kita bisa ambil waktu untuk fokus, ya, kita maksimalkan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, agar supaya kebenaran firman Allah ini akan benar-benar bisa memberkati kita semua, dan betul-betul membuat kita hidup di dalam segala hal yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah kita kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, saya sudah sampaikan kebenaran firman Allah, bagaimana kita menjadi seorang yang dipercayakan Tuhan menjadi divine receiver, ya. Kita menjadi penerima hal-hal yang ilahi, kuasa yang ilahi. Karena itulah tujuan Yesus Kristus sebelum akan kembali ke sorga, supaya murid-muridnya dipulihkan. Ya, Petrus dan semua murid yang lain, ya, minus Yudas Iskariot yang sudah tidak lagi bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu, ya, mereka dipulihkan supaya ketika Yesus akan naik ke sorga, Tuhan Yesus sendiri sudah bisa melihat dan memastikan bahwa murid-muridnya tidak lagi hidup dalam ketakutan, tidak lagi hidup dalam keadaan-keadaan yang membuat mereka khawatir, yang membuat mereka dilema, yang membuat mereka kehilangan kekuatan dan pengharapan untuk menghadapi segala sesuatu yang memang berhubungan dengan resiko, konsekuensi yang harus mereka terima sebagai murid-murid Yesus. Ya, dalam kesempatan firman Allah yang saya sampaikan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kemarin, ya, itu betul-betul menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri selama 40 hari setelah dia bangkit dari kematiannya, dia mencoba untuk mencari murid-murid, dan dia betul-betul mau supaya mereka harus dipulihkan. Karena 40 hari, ya, waktu yang Tuhan Yesus harus lakukan sebelum dia naik ke sorga, itu betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal. Karena dia akan pulihkan bagaimana keyakinan, kepercayaan murid-muridnya tentang kebangkitannya dari orang mati, ya, bahwa dia sudah mati dan betul-betul dia juga sudah bangkit. Dan begitu juga, ya, sebagaimana kita sudah menerima firman Allah di hari Kamis dalam ibadah memperingati dan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dibuktikan bahwa kuasa yang diterima adalah kuasa Roh Kudus, itu akan membawa kita untuk mengerti dua hal penting sebagai substansi dan esensi, di mana kita menerima, ya, kuasa, dan kita juga akan membuktikan eksistensi kerajaan Allah itu sendiri di dunia ini. Sebagai divine receiver, tentunya kita punya tanggung jawab iman, ya, sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus kembali harus pulihkan mereka supaya mereka sungguh-sungguh percaya, dan mereka bertanggung jawab nantinya ketika Yesus sudah naik ke surga. Mereka harus tetap mempertahankan apa yang menjadi tujuan daripada pelayanan Yesus Kristus, dan bahkan semua hal yang sudah digenapi, baik itu kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai dia naik ke surga. Sehingga kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak untuk dipahami, dimengerti, dan betul-betul diimani, diyakini oleh murid-murid pada waktu itu, dan juga tanggung jawab mereka, ya, untuk menjaga eksistensi keberadaan kerajaan Allah di dunia ini. Makanya mereka dipersiapkan untuk menjadi divine receiver, supaya sebagai penerima kuasa ilahi, ya, mereka akan melakukan apapun
yang menjadi resiko dan konsekuensi mereka ya untuk mempertahankan eksistensi kerajaan Allah itu sendiri. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di dalam ibadah online service kita Jemaat Divine of Holy Spirit Church pada hari Minggu ini 24 Mei 2020, saya akan sampaikan firman Allah dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32 yang tentunya masih punya korelasi ya, hubungan yang kuat dengan apa yang disampaikan di hari Kamis kemarin ya, lewat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32 ini menunjukkan bagaimana ketika Yesus sudah naik ke sorga, ya, Yesus sudah naik ke sorga, kemudian murid-murid harus mempertahankan, memperjuangkan apa yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus sendiri bagi mereka. Makanya ketika mereka diperhadapkan dengan resiko dan konsekuensi harus yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang waktu itu, ya, baik itu penguasa Romawi, baik itu tua-tua Yahudi, apakah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, ataupun semua orang yang waktu itu memang sementara mereka berpikir, ya, mereka waktu itu diperhadapkan dengan satu isu tentang bagaimana Yesus bangkit dan bahkan bisa naik ke surga. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 ini merupakan hal penting. Karena ini respon murid-murid dan tanggung jawab murid-murid, serta ini menjadi resiko, konsekuensi murid-murid ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang mempertanyakan tentang bagaimana pengikut-pengikut Kristus di zaman itu, di waktu itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 32, firman Allah katakan begini, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, ini Petrus dan murid-murid mencoba menyampaikan argumen mereka dan juga statement mereka sebagai satu konsekuensi yang harus mereka pertanggungjawabkan sebagai orang-orang yang mau mempertahankan apa makna arti kebangkitan Yesus Kristus setelah mereka harus betul-betul diperhadapkan dengan situasi-situasi yang menentang mereka, situasi-situasi yang membuat mereka harus ada dalam kondisi yang betul-betul bergumul, ya Bapak Ibu sekalian. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dikatakan, Yesus inilah yang dihidupkan kembali dari kematian oleh Allah. Kami semua sudah menyaksikan sendiri hal itu. Haleluya. Ada satu hal penting, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana murid-murid betul-betul ambil resiko dan satu komitmen ketika mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus karena harus kembali ke surga. Rupa-rupanya 40 hari dari kematian Yesus sampai dia akan terangkat ke surga, itu merupakan waktu yang begitu luar biasa untuk memulihkan keadaan psikologi, begitu juga cara berpikir, dan bahkan mental murid-murid untuk berhadapan dengan segala hal yang menjadi konsekuensi dari mereka sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi Kisah Para Rasul 2 ayat 32 ini merupakan dampak dan hasil dari apa yang Yesus pulihkan, ya, ketika dia akan terangkat ke surga. Khususnya dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di mana mereka sudah menjadi divine receiver, ya, orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, kuasa ilahi, ya, dan mereka bertanggung jawab untuk itu. Makanya mereka berani berhadapan dengan siapapun, dan mereka buktikan, yakinkan bahwa mereka lah saksi, ya, dari kebangkitan Yesus Kristus, bahkan sampai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Berbeda dengan waktu sebelumnya. Berbeda sebelum mereka melihat Yesus bangkit. Murid-murid dalam keadaan ragu, galau, takut,
khawatir, bahkan mereka menghindar, bahkan mereka sudah pernah menyangkal, mereka sudah melarikan diri semuanya, tidak tersisa. Tidak usah dihitung Yudas karena dia berkhianat. Tapi Petrus dan murid-murid yang lain, mereka menyangkal, menghindar, bahkan melarikan diri. Mereka terpukul dengan situasi dan kondisi yang tidak mereka pernah harapkan. Bahkan sampai Yesus sudah bangkit dari kubur, mereka masih galau, mereka masih bingung. Apakah benar Yesus sudah bangkit? Makanya perlu 40 hari Yesus merecovery, memulihkan situasi dan keadaan serta pemahaman murid-muridnya waktu itu. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika murid-murid sudah menjadi divine receiver, penerima kuasa yang ilahi itu, di mana Roh Kudus bekerja untuk membuktikan itu dalam hidup mereka, mereka jadi punya kemampuan dan berani untuk menjadi saksi. Ya, Alkitab katakan merekalah semua saksi itu. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ya, bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu, ya, mereka semua yang menyaksikan sendiri. Mereka pastikan bahwa merekalah berani ambil risiko itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang luar biasa ini, di dalam ibadah kita di hari Minggu ini, saya akan ambil satu kata penting, kata kunci dari Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Ya, kalau kita melihat kembali dalam terjemahan umum, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kata saksi ini menjadi hal penting, karena kata saksi ini sudah mengandung tanggung jawab dan sudah betul-betul bisa membuktikan bagaimana seseorang sudah dipulihkan dari keadaan sebelumnya. Dari seorang yang menjadi murid yang penuh ketakutan, yang lari dari kenyataan, bahkan sampai menyangkal dan mengaku tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Mereka tidak kenal Yesus siapa. Bahkan sampai mereka menyaksikan penyalipan, menyaksikan Yesus dikuburkan karena sudah mati, dan bahkan sampai mereka dengar bagaimana Yesus bangkit, ya, mereka betul-betul perlu dipulihkan. Dan ketika mereka mengalami pemulihan 40 hari setelah Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga, baru mereka memiliki satu keberanian, satu keyakinan, satu komitmen bahwa mereka lah saksi mata, saksi hidup dari semua peristiwa yang dialami Yesus. Bahkan mereka juga bisa jamin bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu pasti mereka alami, karena mereka sudah menjadi divine receiver, ya, orang-orang yang menerima kuasa ilahi di dalam Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu sekalian, kata saksi memakai kata martuos, ya, dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud dengan martuos ini, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan iman, ya, iman yang terbukti dan kuat di dalam Kristus. Itulah kata martuos. Kata martuos ini diadopsi dengan kata martir, ya. Martir itu sesuatu saksi yang berani ambil resiko. Ya, kita tahu martir itu orang yang bisa membuat nyawanya pun menjadi taruhan kalau dia ingin mempertahankan sesuatu yang dia harus perjuangkan. Itulah martir, ya. Kata saksi memakai kata martuos, ya, artinya orang yang punya iman yang terbukti dan kuat dalam Kristus. Jadi ini bicara iman yang terbukti dan kuat di dalam Kristus. Di dalam Bible commentary dikatakan the proven and strong faith in Christ. Ya, itulah kata martuos. Ya, ya, atau saksi. The proven and strong faith in Christ. Di mana iman yang terbukti dan kuat di dalam Kristus. Itulah orang yang mau menjadi saksi. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dari kata martuos ini juga diambil satu kata diamarturomai. Ya, itu dari kata martuos kemudian ada menjadi satu kata diamarturomai. Yang dimaksud dengan diamarturomai adalah
memberi kesaksian dengan berani dan sungguh-sungguh. Ya, tentunya kesaksian yang baik, kesaksian yang benar, yang didasarkan atas apa yang dikatakan tadi, the proven and strength faith in Christ. Ya, kesaksian yang berani, yang sungguh-sungguh, yaitu kesaksian yang benar atas dasar iman, ya, atas dasar iman yang terbukti dan iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Di dalam Dictionary of Bible, kata dimarturomai itu diterjemahkan dengan divine inspiration and life experience. Ya, sekali lagi, ya, bagaimana saksi itu martuos, ya, itu orang yang nantinya menjadi dimarturomai. Yang dimaksud dengan dimarturomai adalah orang yang memberi kesaksian dengan berani dan sungguh-sungguh, karena kesaksian itu berdasarkan imannya yang terbukti dan yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ya, divine inspiration in life experience, di mana dia punya inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidupnya. Nah, inilah orang yang betul-betul menjadi saksi. Murid-murid di waktu itu, ya, Petrus dan teman-temannya sudah dalam posisi seperti ini, ya, martuos, martir. Mereka betul-betul orang-orang yang memiliki iman, ya, yang kuat dan terbukti, yang tentunya didasari atas apa yang mereka lihat dan mereka percaya, mereka yakini di dalam Yesus Kristus. Dan dari martuos ini menjadi dia marturomai. Artinya, dengan iman yang terbukti dan kuat di dalam Kristus, mereka dengan berani, dengan sungguh-sungguh memberi kesaksian. Sebagaimana kisah para Rasul 2 ayat 32. Mereka memberi kesaksian sebagai saksi hidup dari apa yang terjadi di dalam Yesus Kristus. Mulai dari kematian, dia dikuburkan, dia bangkit, sampai dia naik ke surga. Inilah divine inspiration in life experience, ya, di mana mereka punya inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidup mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kita harus menjadi orang-orang yang ada di dalam orientasi dan juga mindset yang seperti ini sebagai orang percaya. Jadi cara berpikir kita, paradigma kita, ya, harus betul-betul dibawa kepada pemahaman yang baru seperti ini. Murid-murid Yesus pada waktu itu, Petrus dan teman-temannya, memang sebelumnya lemah, sebelumnya tawar hati, sebelumnya kecewa, ya, sebelumnya mereka menolak apa yang terjadi dengan Yesus Kristus. Di luar harapan, mereka pikir dia Mesias, dia Kristus, dia penyelamat, dia hebat, sudah melakukan mujizat, dia luar biasa. Tapi mereka kecewa ketika dengan begitu mudah ditangkap, begitu gampang disalibkan, begitu cepat dia mati. Bahkan mereka berpikir, apa mungkin dia bangkit? Sehingga mereka juga galau. Mereka masih belum bisa move on ketika mereka belum bertemu Yesus. Tapi 40 hari setelah kebangkitan Kristus, sampai sebelum Yesus naik ke sorga, mereka dipulihkan. Dipulihkan untuk dipersiapkan. Ya, mereka sudah dipersiapkan sebagai orang-orang yang menjadi divine receiver, penerima kuasa ilahi ketika Roh Kudus hadir dalam hidup mereka. Dan sebagai murid-murid Yesus yang meyakini bagaimana apa yang mereka lihat dan saksikan itu betul-betul menggenapi apa yang sudah dinubuatkan dan apa yang sudah disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri. Makanya murid-murid menjadi saksi hidup. Mereka menjadi saksi mata yang bertanggung jawab dengan segala resiko dan konsekuensi bagaimana mempertahankan kebenaran di mana Yesus yang sudah bisa mereka buktikan waktu itu. Ini pemulihan, dan pemulihan seperti ini hanya bisa diterima, dialami oleh orang-orang yang dalam kategori divine receiver.
Ya, di luar itu tidak bisa. Hanya orang yang memiliki kuasa karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya yang mampu menjadi martuos, ya, di mana dia betul-betul memiliki iman yang terbukti, iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. The proven and strength faith in Christ. Itu Bible Commentary kata. Ya, martuos. Hanya orang-orang yang punya iman yang bisa dia buktikan, dan iman itu menjadi kuat dan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena dari orang seperti ini, dia nanti akan menjadi seorang yang siap menjadi martir. Ya. Bahkan di kategori dia marturomai. Ya. Dia akan memberi kesaksian dengan berani dan sungguh-sungguh, yang tentunya kesaksian atas dasar kebenaran, kesaksian yang karena dia punya iman yang terbukti, iman yang kuat di dalam Yesus Kristus, dan itu akan menjadi divine inspiration in life experience, ya, itu akan menjadi inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidupnya. Nah, ini penting, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita mau jadi saksi, mau jadi martir, di mana kita memberi kesaksian secara berani dan sungguh-sungguh atas dasar kebenaran, kebenaran atas iman kita yang kuat, iman yang terbukti di dalam Yesus Kristus, ya kita harus dipersiapkan dulu. Kalau kita sudah masuk ke kategori divine receiver, orang-orang penerima kuasa ilahi dari Roh Kudus yang bekerja dalam kita, baru hidup kita bisa berubah. Hidup kita bisa dipulihkan. Seperti murid-murid pada waktu itu, dipulihkan. Sekarang ada istilah new normal. Ketika COVID merajalela, membuat dunia menjadi tempat COVID ini menjadi pandemik, ya. Ada di mana-mana tempat di seluruh dunia, kurang lebih ada di 221 negara, 223 negara bahkan dikatakan. Sudah jutaan orang, ya, yang diyakini setelah hasil pemeriksaan dengan berbagai macam cara, rapid test, swab, dan lain sebagainya, ya, membuktikan ada jutaan orang yang terkonfirmasi sebagai orang yang tertular, ya, dengan COVID-19. Ada ratusan ribu orang di seluruh dunia sudah mati karena COVID-19. Bahkan di Amerika akan menuju ke 100.000 orang yang mati, ya, dan sudah menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Presiden Trump sudah menyerukan di hari Sabtu kemarin bagaimana semua gereja, ya, worship place di Amerika harus dibuka, reopen, untuk mulai ada pelayanan-pelayanan. Tapi ada gubernur, wali kota tertentu yang tidak mau merespon ini. Ya, saya tidak tahu ada ukuran apa, ada pemahaman apa, standarnya seperti apa, karena mereka yang lebih tahu. Tapi setidaknya COVID-19 ini sudah membuat cara hidup manusia berubah. Ada istilah new normal. Bagaimana ada cara hidup yang berbeda, cara hidup yang baru dengan cara hidup yang lama. Mindset orang, paradigma, cara berpikir orang, habit, kebiasaan dan budaya hidup orang akan berubah. Ya, orang akan mulai mewaspadai, orang mulai menjaga jarak, orang mulai hidup dengan kebersihan yang lebih maksimal, dan hal-hal lain supaya mereka bisa terhindar dari penularan COVID. Apalagi para ahli katakan, para pakar kesehatan dunia katakan, ya, virus ini belum tentu akan hilang, bahkan bisa permanen. Berarti sewaktu-waktu bisa terjadi wabah-wabah ataupun hal-hal yang bisa menjangkiti manusia dan bisa mematikan. Makanya ada cara hidup yang baru, new normal, ya. Tapi persoalannya bukan hanya di situ. Murid-murid seperti Petrus, sebelumnya mereka punya cara pandang, pemahaman yang keliru tentang apa yang Yesus sudah alami. Mereka ketakutan, mereka khawatir, mereka melarikan diri, menyangkal, bahkan dengan sengaja dan sadar katakan tidak kenal dia. Sampai Yesus mati, sampai Yesus bangkit, mereka masih ragu.
Tapi dengan rencana Allah, Yesus pulihkan kembali murid-murid itu 40 hari setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke sorga. Yesus menyatakan bagaimana mereka harus dipersiapkan menjadi divine receiver, orang-orang yang akan menerima kuasa ilahi lewat Roh Kudus, supaya mereka bisa menjadi saksi, ya, bisa menjadi saksi, bisa martuos, orang-orang yang betul-betul memiliki iman yang terbukti, iman yang kuat, dan hanya di dalam Yesus Kristus. Bahkan mereka menjadi diamarturomai, orang-orang yang memberi kesaksian dengan berani, dengan sungguh-sungguh. Bahkan itu menjadi divine inspiration in life experience dalam hidup mereka. Mereka menjadi martir, ya, tentang apa yang mereka bisa saksikan. Hidup berubah murid-murid. Ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita akan melihat apa yang Yesus bisa bawa kita untuk mengerti? Sebenarnya, kalau dunia ini, manusia ini bisa taat kepada Tuhan, kita tidak perlu banyak hal yang bisa berubah. Karena pada prinsipnya, ya, dunia ini sudah diatur sebelumnya oleh Tuhan sendiri sebagai pencipta. Dunia dengan segala ekosistemnya, dengan segala hal yang menjadi bagian daripada budaya hidup manusia, bahkan dengan eksistensi manusia itu sendiri, harusnya Tuhan dari awal sudah mempersiapkan itu dengan baik. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan itu berfirman, ya, dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Dari awal, ya, dunia ini dijadikan, bahkan masih belum ada manusia, Tuhan itu sudah punya rencana. Di mana dengan kata jamak, Allah Elohim, di dalam Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian, di dalam ketrinitasan Tuhan, ya, sekali lagi, trinitasnya Allah ini dari segi eksistensi, dari segi derajat, ya, dari segi apa yang menjadi otoritas, ya, mereka sama. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini dalam ketritunggalan mereka sama. Mereka adalah Allah, Elohim. Mereka hanya berbeda dengan sifat dan karyanya, ya. Allah Bapa dengan karyanya penciptaan, Allah Anak Yesus Kristus dengan karyanya penyelamatan, dan Allah Roh Kudus di dalam karyanya untuk meneguhkan, membimbing, dan membawa kita untuk tetap hidup sebagai orang-orang yang akan nantinya menjadi seperti rencana Allah yang semula. Ya, Allah Roh Kudus yang membuat kita menjadi divine receiver, orang-orang yang menerima kuasa ilahi. Karena itu dari awal Allah sudah lakukan itu. Makanya Kejadian 1 ayat 26 menunjukkan bahwa Tuhan berfirman, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Hati-hati, kita pahami dengan baik, cermati, berkuasa atas seluruh bumi. Ketika manusia ada di dalam, ya, posisi, kondisi yang serupa dan segambar dengan Allah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, menurut gambar dan rupa kita ini memakai kata menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Dalam terjemahan MILT, ya, itu menurut citra Allah. Ada terjemahan lain katakan cerminan. Ada juga teladan Allah. Jadi pada prinsipnya, manusia itu bukan sama seperti Allah secara eksistensi, secara kapabilitasnya, bahkan juga secara pemahaman-pemahaman ilahinya dalam arti otoritas, ya. Tidak ada perwujudan pribadi Allah, ya,
dalam hidup manusia yang sama waktu manusia diciptakan serupa dan segambar, tapi manusia itu pada prinsipnya, ya seperti dikatakan dalam Mazmur 8 ayat 6, bagaimana manusia bisa dapat melakukan apa yang memuliakan Allah, atau apa yang membuat mereka menghormati, menghargai penciptanya. Manusia bukan Allah. Manusia tidak bisa memposisikan dirinya seperti Allah. Tapi Mazmur 8 ayat 6 menyampaikan satu hal yang penting di mana manusia dapat melakukan, ya, apa yang bisa memuliakan Tuhan, apa yang bisa menghormati dan menghargai penciptanya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena ketika manusia masuk ke level ini, ya manusia akan dipulihkan. Manusia harus dipulihkan. Karena Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 17 itu mengatakan bahwa bagaimana Allah atau kita, dalam terjemahan Kejadian 1 ayat 26, itu juga menunjukkan manusia itu dipagari dengan standar ilahi. Jangan kamu makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Semua di taman ini bisa kamu makan. Manusia dipagari, ya, supaya manusia bisa taat dan tunduk kepada Allah, karena manusia bukan Allah. Manusia hanya bisa tunduk dan taat, manusia hanya bisa melakukan apa yang bisa memuliakan Allah, apa yang bisa menghormati, dan apa yang bisa menghargai penciptanya. Tapi manusia bukan Allah. Makanya jelas di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, di situ Tuhan memagari manusia supaya punya unsur ketaatan, penundukan diri, karena manusia bukan Allah. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tidak akan berpanjang lebar dengan hal ini, tapi saya masuk kembali kepada substansi kita sebagai saksi, ya. Kita ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 32, setelah kita mendapatkan apa yang menjadi pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan sebelum naik ke sorga, ya, di mana dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kita menjadi divine receiver, orang-orang yang menerima kuasa ilahi dari Roh Kudus, ya, kita dikatakan mempunyai kesempatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjadi saksi, ya, karena kita memiliki iman yang terbukti, iman yang kuat, ya, di dalam Yesus Kristus, sehingga kita punya keberanian dan punya kesungguhan untuk menjadi saksi. Dan ini menjadi divine inspiration in life experience. Ya, ini menjadi satu inspirasi ilahi dalam pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saksi ini atau martir ini dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, menjadi satu pertanggungjawaban. Makanya di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari khusus ayat 24 dikatakan, hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru yang diciptakan menurut pola Allah, apa yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya, yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci, sebagaimana ada juga dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kita dibuat supaya bisa taat, dipagari dengan satu pemahaman supaya tabiat kita, ya, budaya hidup kita, kebiasaan kita ada di dalam kondisi yang benar, lurus dan suci. Itu Efesus 4 ayat 23 sampai 24. Bahkan di dalam ayat 24 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memperjelas kita ciptaan baru. Ciptaan baru di mana kita dipulihkan sesuai konsep Allah lewat Kejadian 1 ayat 26. Dan untuk menjadi manusia yang baru itu hanya bisa melewati satu proses. Pertama, beriman dengan sungguh-sungguh
memiliki bukti yang kuat, ya, di mana kita betul-betul beriman kepada Yesus Kristus, dan kita mengalami apa yang dipercayakan Tuhan lewat divine receiver, penerima kuasa ilahi lewat Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi saksi, martuos atau martir, ya. Bahkan kita dapat memberi kesaksian dengan berani dan sungguh-sungguh. Kita punya divine inspiration in life experience. Kita punya inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidup kita. Nah, inilah yang kira-kira perlu kita pahami, di mana Efesus 4 ayat 23-24 menunjukkan hidup kita harus ada dalam posisi yang berubah, posisi yang baru. Kalau istilah saya katakan tadi, akhir-akhir ini kita ada isu new normal. Orang akan hidup berbeda dengan kehidupan sebelum COVID. Ya, kita akan punya habit, mindset, kita akan punya perilaku, perbuatan yang berbeda. Ya, jangan sampai tidak ada yang berbeda. Karena ada banyak orang hari-hari ini malah mulai gelisah, mulai khawatir, ya, mulai merasa tidak nyaman, bukan karena sudah tidak bisa bekerja dengan baik, bukan karena mereka tidak bisa lagi punya office hour yang maksimal, mereka bukan karena tidak bisa produktif, bukan itu, ya. Malah mereka merasa gelisah, gerah, merasa tidak nyaman karena sudah tidak bisa lagi berperilaku buruk secara close contact, ya. Saya sharing dengan seorang teman. Dia seorang sebenarnya, ya, ekspatriat yang ada di Jakarta, dan kita sharing singkat kira-kira setengah jam, ya, tentang apa sebenarnya manfaat dari pandemi COVID ini. Ya, saya bilang ke teman ini, semua sistem kerja, semua tuntutan pekerjaan, dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam level, tingkatan, kepentingan, dan lain sebagainya, ya, untuk menunjukkan kita bisa produktif, close contact itu bukan sesuatu yang prioritas, saya katakan. Ya, orang bisa kerja work from home, dia tetap produktif. Orang bisa meeting dengan jarak 2-3 meter antara orang satu dengan orang yang lain, itu juga bisa tetap produktif. Orang bisa lakukan kegiatan apapun, mereka masih bisa produktif. Ya, kalau hanya faktor physical distancing, social distancing, semua masih bisa produktif. Hanya ada satu hal yang akan membuat orang menjadi tidak bisa produktif, tidak bisa puas, tidak merasa seperti yang dia inginkan. Teman saya bilang, apa itu? Saya bilang, selingkuh. Tidak ada selingkuh akan puas kalau hanya virtual. Walaupun dia sudah mencoba expose hal-hal yang sensitif, yang erotis, segala macam, tapi tetap close contact akan menjadi target kepuasan. Dia harus perlu rapat, dekat, dia harus perlu keep body, ya, dan betul-betul harus close contact. Tidak bisa. Dan orang tidak bisa selingkuh pakai APD, alat pelindung diri, baju hazmat. Apa bisa? Nggak bisa pakai masker, nggak bisa pakai glasses yang besar untuk menutup mata. Nggak bisa. Ya, makanya saya katakan hanya faktor itulah yang membuat orang menjadi tidak nyaman, karena dia tidak mau berubah habitnya, kelakuannya. Walaupun dengan dasar-dasar dan juga kepentingan tertentu. Ada karenanya selingkuh supaya bisa menambah income. Ada karenanya selingkuh supaya bisa punya hubungan. Dia menjamin dia bisa lebih puas dalam hidup ini. Ya, ada banyak faktor. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau hanya bicara pekerjaan, ya, dengan tuntutan kerja,
dengan etos kerja, dengan manajemen pekerjaan, dengan target-target untuk produktif dalam pekerjaan, dengan semua hal. Jarak itu tidak akan pernah menghambat untuk produktif. Ya, malah akan lebih kreatif. Akan lebih efisien. Ada banyak kantor-kantor besar mulai melakukan pekerjaan secara efisien. Mereka tidak pakai sewa kantor lagi, sewa building lagi. Mereka kerja di rumah. Twitter melakukan itu, ya. Google melakukan itu. Perusahaan-perusahaan hebat besar di dunia dengan cara kerja yang mengandalkan teknologi sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang, oleh jarak, dan mereka produktif, malah efisien. Income bisa lebih tinggi, pendapatan bisa lebih besar. Hanya selingkuh yang butuh close contact, karena itu akan menjadi target kepuasan, target kenyamanan. Teman saya bilang, oh betul juga Pak, ya, zoo. Betul-betul zoo. Ya, saya bilang itulah. Makanya kita perlu paham, hidup ini harus berubah. Seperti murid-murid Yesus yang berubah, ya, berubah dari orang yang takut, orang khawatir, orang yang tidak percaya diri, orang yang menolak iman, orang yang kecewa dengan pengharapannya, berubah ketika dipulihkan, ketika mereka mengalami dan mendapatkan yang namanya divine receiver, orang-orang yang menerima kuasa ilahi dari Roh Kudus, mereka menjadi saksi. Dari penerima kuasa ilahi menjadi saksi. Mereka menjadi martuos, ya. Orang yang memiliki iman yang terbukti dan kuat di dalam Kristus Yesus, bahkan mereka membuktikan itu dengan kesaksian-kesaksian yang berani, kesaksian-kesaksian yang sungguh-sungguh, yang beresiko. Dulunya mereka takut, dulunya mereka melarikan diri, tapi setelah mereka sudah Tuhan percayakan menjadi divine receiver, penerima kuasa ilahi lewat Roh Kudus, mereka menjadi saksi, menjadi martir, orang-orang yang siap mengambil resiko apapun untuk membuktikan iman, untuk membuktikan apa yang mereka percaya di dalam Yesus Kristus. Dan ini menjadi pengalaman hidup mereka, inspirasi dalam hidup mereka, ya, divine inspiration in life experience. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan kita memang sudah dipersiapkan dari dulu seperti itu. Kejadian 1 ayat 26 menunjukkan manusia ini diciptakan serupa dan segambar, di mana mencerminkan, yang meneladani, ataupun membuat kita betul-betul ada dalam pencitraan ilahi. Hanya karena dosa, karena kita tidak taat, ya, kita keluar daripada apa yang menjadi tuntutan Tuhan dalam hidup kita. Kejadian 2 ayat 15 dan 17, harusnya kita taat. Harusnya manusia tidak perlu jatuh dalam dosa. Tetapi ketidaktaatan itulah yang membuat kita harus mengalami resiko. Tapi bersyukur, di dalam iman yang sungguh-sungguh, yang terbukti, yang kuat, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, membuat kita menjadi saksi. Sehingga kita menjadi manusia baru. Ya, seorang saksi harus melewati proses penciptaan baru di dalam anugerah, di dalam kasih karunia yang diberikan Yesus Kristus secara cuma-cuma. Kita dipilih, bukan kita yang memilih anugerah. Kita dipilih untuk mendapatkan anugerah, ya. Sehingga jangan Bapak Ibu heran kalau ada orang lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih luar biasa dari kita secara status sosial, secara tingkat intelektual, secara mungkin kehormatan dia di kalangan masyarakat dia lebih hebat, tapi dia tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus. Tidak usah heran, karena kita yang dipilih Tuhan untuk alami anugerah, kita yang dipilih Tuhan untuk terima kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kita yang harus merespon itu karena kita dipilih oleh Tuhan dan kita dipercayakan menjadi divine receiver, penerima kuasa ilahi, di mana Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjadi saksi, menjadi martir, orang-orang yang betul-betul hidup dengan iman dan yang kuat, dan bukti yang sungguh-sungguh dengan berani
dia bisa pertahankan di dalam Yesus Kristus. Karena memang kita ini manusia baru, ciptaan baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali untuk kita pahami, ya, sebagai manusia baru, ciptaan baru, kita sudah ditebus dan bahkan kita sudah diperlengkapi menjadi divine receiver, bahkan kita juga sudah diberi kesempatan untuk menjadi saksi, martuos, ya, orang-orang yang siap martir karena memiliki iman yang kuat, iman yang berani untuk menunjukkan bagaimana dia memiliki kehidupan atas dasar kebenaran firman. Karena memang itu yang Tuhan sudah siapkan sejak awal manusia diciptakan, ya. Kita diciptakan serupa, segambar. Kita diciptakan dengan citra ilahi, keteladanan ilahi, cerminan ilahi. Memang kita bukan Tuhan, kita bukan Allah. Kita tidak akan pernah sama sebagai manusia, akan sama dengan Allah dalam eksistensi, dalam otoritas, dalam kewenangan. Tidak bisa. Tapi kita manusia yang punya citra ilahi, yang punya keteladanan ilahi, yang punya cerminan ilahi, yang serupa dan segambar dengan Allah itu, karena kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, itu batasan manusia. Akan bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan manusia yang bisa memuliakan Tuhan, yang bisa menghormati, yang bisa taat kepada Tuhan, adalah manusia dalam ciptaan baru. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Kita ada dalam pola ciptaan ilahi, ciptaan baru dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang dalam ciptaan baru adalah orang yang memiliki kapasitas sebagai divine receiver, ya, karena ada kuasa ilahi yang dikerjakan Roh Kudus dalam hidupnya, supaya dia punya kemampuan untuk eksis dengan pola hidup yang seperti keteladanan Tuhan. Ya, kita tidak perlu musibah, wabah, pandemik seperti COVID-19 untuk menjadi orang yang punya pola hidup yang baru, new normal. Tidak perlu, ya. Harusnya dengan tanggung jawab iman, ya, dengan kesungguhan hidup menjadi saksi, kita ada divine inspiration in life experience. Harusnya kita sudah dimodalin dengan itu dalam hidup ini. Ada inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidup kita, supaya betul-betul kita diciptakan baru di dalam Yesus Kristus. Alkitab katakan kita dibayar lunas dengan harga yang mahal. Darah yang kudus, yang mulia menjadi sesuatu yang membuat kita betul-betul dipulihkan dari kehidupan yang binasa ke dalam hidup yang kekal. Itu karya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Nah, harusnya kita berpikir ini, harusnya kita memahami ini, ya. Bapak Ibu sekalian, khotbah saya akan tutup dengan satu cerita, ya, di mana seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ini lahir 1452 dan dia mati 1519, kira-kira umur 67 tahun. Ya, dia lahir di satu kota yang namanya Florence di Italia, Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu lukisan Leonardo da Vinci yang ada sampai hari ini, ya, itu lukisan Mona Lisa. Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci di kurun waktu 1503 sampai 1506, kurang lebih 3 tahun, ya. Dan lukisan ini sebenarnya dikerjakan oleh Leonardo da Vinci dengan teknik cat minyak, ya, di mana kuas yang dia pakai digoreskan di atas satu kertas yang berbahan kayu poplar, ya, kayu yang sangat jarang ada dan memang sangat awet dan cocok, ya, kalau dipakai sebagai kanvas lukisan. Dan model dari lukisan Mona Lisa ini adalah seorang anak
gadis dari seorang yang kaya di Fiorentina yang bernama Lisa del Giocondo. Ya. Jadi lukisan Mona Lisa ini dilukis sekitar tahun 1503 sampai 1506. Yang menjadi model adalah seorang anak gadis dari orang kaya di Fiorentina yang namanya Lisa del Giocondo. Makanya mungkin dipakai dengan nama Mona Lisa, ya, judul daripada lukisan ini. Sampai hari ini di Museum Louvre di Paris, ya, ribuan orang datang hanya untuk menyaksikan lukisan ini. Karena lukisan ini bergaya Renaissance, sebagaimana memang aliran daripada Leonardo da Vinci, ya, Renaissance. Ya memang ini sangat-sangat sangat-sangat punya pengaruh besar. Makanya Leonardo da Vinci juga dikategorikan sebagai manusia Renaissance, ya. Dan ini memang ada di abad 14 sampai abad 15. Ya, khususnya menyangkut apa yang terjadi dengan lukisan, ya, dari Leonardo da Vinci ini, Bapak Ibu sekalian. Apa kelebihan lukisan ini? Ya, karena lukisan ini memakai teknik lukis sfumato. Ya, teknik lukis sfumato ini adalah teknik lukis yang menciptakan gradasi yang lembut, ya, supaya objek itu kelihatan hidup dan natural. Itu teknik lukis yang dipakai oleh Leonardo da Vinci ketika melukis Mona Lisa, ya. Itu teknik lukis yang dipakai adalah sfumato. Sfumato itu teknik lukis dengan cara yang membuat ada gradasi yang halus, yang lembut, yang tujuannya untuk supaya objek lukisan itu menjadi hidup dan natural. Makanya Bapak Ibu sekalian, lukisan Mona Lisa ini sangat detail, ya, sangat memiliki titik-titik yang akurat, ya, untuk membuat dia menjadi hidup dan natural. Karena memang dilukis dengan teknik sfumato oleh Leonardo da Vinci. Ada perhitungan-perhitungan, kalkulasi-kalkulasi secara matematika, matriks dan lain sebagainya yang membuat memang menjadi detail, ya. Karena bagi Leonardo da Vinci, dia punya pemahaman bahwa cara kerja tubuh manusia ini akan mencerminkan cara kerja alam semesta. Makanya di belakang lukisan Mona Lisa itu ada pohon-pohon, ya, dan lain sebagainya. Itu dibuat dengan teknik sfumato supaya detailnya kelihatan, ya, garis-garisnya kelihatan seperti hidup dan natural. Bahkan gambar lukisan Mona Lisa ini ada kerudung halus yang menutupi sehingga kelihatan sangat soft, sangat alami, dan betul-betul memiliki teknik yang tinggi, ya. Karena memang kurang lebih 3 tahun Leonardo da Vinci menggambar Mona Lisa dengan sangat detail, sangat sabar, sangat punya kalkulasi-kalkulasi, teknik-teknik yang betul-betul, karena ini menunjukkan bagaimana karyanya ini akan menjadi luar biasa. Ya, terbukti sampai hari ini karya Mona Lisa ini begitu luar biasa. Bahkan baru-baru ini Bapak Ibu sekalian, ya, di tanggal 20 Mei 2020 ada seorang broker lukisan, ya, dia mencoba untuk memberi gambaran, menawarkan bahwa lukisan Mona Lisa ini bisa dijadikan sebagai donasi untuk COVID-19. Karena menurut broker lukisan ini, lukisan Mona Lisa Leonardo da Vinci ini, kalau diperhitungkan secara standar harga, ya, di tanggal 20 Mei 2020 kemarin itu dia bilang bisa laku sekitar 50 miliar euro. Ya. 50 miliar euro, sekitar 800 triliun. Bapak Ibu sekalian, lukisan Leonardo da Vinci Mona Lisa
Ya, kenapa? Karena memang ini sangat menjadi satu simbol kemewahan, simbol budaya dunia yang luar biasa, ya. Bahkan ini betul-betul memiliki satu nilai yang art yang sangat tinggi, ya, seni yang sangat luar biasa. Karena memang dilukis dengan teknik-teknik yang hebat. Dan hanya Leonardo da Vinci yang bisa melukis dengan teknik lukis sfumato ini, di mana ada gradasi lembut yang membuat objek itu menjadi hidup dan natural, karena bisa detail, grafisnya bisa bagus, diperhitungkan secara matriks dan lain sebagainya. Dan bisa dihargai hari ini 50 miliar euro menurut seorang broker dan pengusaha yang biasa melelang lukisan-lukisan dunia. Bisa jadi 800 triliun rupiah kurang lebih lukisan itu. Bapak Ibu sekalian, Daud katakan, kita ini dilukis di telapak tangan Allah. Kita ini ditenun di dalam kandungan, di dalam rahim ibu kita. Dan Tuhan sudah ciptakan itu. Ya, berharga dan bernilai kita di mata Tuhan. Makanya perlu pengorbanan Yesus Kristus yang tidak bisa dihargai seberapa banyak, seberapa mahal. Darah Yesus Kristus adalah darah yang suci, yang mulia, yang membasuh dosa dan pelanggaran kita supaya kita dipulihkan. Karena kita mahal, berharga. Dunia, para kurator boleh memperhitungkan lukisan Mona Lisa itu 50 miliar euro atau kurang lebih 800 triliun. Karena memang lukisan itu dilukis dengan teknik yang hebat, sfumato. Detailnya, gradasinya kelihatan natural, kelihatan hidup. Sehingga punya angka, ya, punya nominal, punya price yang bisa laku dengan harga itu. Tuhan melukis kita bukan dengan teknik sfumato, tapi dengan teknik sacrifice, pengorbanan. Amin. Tuhan menaruh kita bukan hanya sekedar ada dipajang di Museum Louvre di Paris, tapi Tuhan pajang kita di dunia ini untuk menjadi saksi, menjadi martir, orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan terbukti di dalam Yesus Kristus, supaya kita punya keberanian, kesungguhan untuk menjadi saksi. Kita hidup dengan divine inspiration in life experience. Kita punya kemampuan untuk hidup seperti itu. Mari Bapak Ibu sekalian, di hari Minggu ini, jadilah saksi. Jadilah hidupmu sebagai orang-orang yang punya iman kuat dan terbukti. Karena engkau sudah dalam posisi orang-orang yang menerima kuasa ilahi di dalam Roh Kudus. Kita menjadi divine receiver, supaya kita bisa menjadi saksi, agar hidup kita benar-benar sesuai dengan rencana Allah semula ketika Dia menciptakan manusia yang pertama. Serupa, segambar, di mana kita punya citra ilahi, keteladanan ilahi, cerminan ilahi, di mana kita punya kemampuan, kesanggupan untuk hidup memuliakan Allah sebagai pencipta kita. Mona Lisa, lukisan dengan harga kurang lebih 50 miliar euro atau 800 triliun rupiah, mencerminkan siapa yang melukisnya, Leonardo da Vinci. Dengan teknik-tekniknya menunjukkan dialah manusia Renaissance yang begitu berpengaruh bagi dunia konstruksi, dunia seni, budaya di dunia, filsafat, bahkan semua peradaban punya keterkaitan dengan seorang manusia Renaissance, Leonardo da Vinci. Mona Lisa merupakan satu lukisan yang betul-betul memiliki standar. Ketika orang melihat itu, orang akan melihat
Leonardo da Vinci. Ketika orang memikirkan betapa mahal lukisan itu, nilainya 50 miliar euro atau sekitar 800 triliun rupiah. Orang tahu karena yang melukis itu hebat, karya seni yang luar biasa. Orang ketika melihat kita, orang tahu bahwa Tuhan Yesus harus dimuliakan. Orang ketika melihat kita, kitalah saksi-saksinya. Karena ada bukti iman, ada bukti kehidupan, ada inspirasi ilahi dalam hidup kita. Tidak perlu dunia ini mau kacau balau untuk kita hidup normal, menjadi orang-orang yang bisa menjadi saksi. Tidak perlu. Tanggung jawab kita dimanapun kita ada, baik di tengah keluarga, masyarakat, atau di mana saja, kita harus hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Dan Tuhan akan dimuliakan. Tuhan punya nilai dalam hidup kita, ya, karena kita adalah saksi-saksinya. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, jemaat Divine of Holy Spirit Church, jadilah saksi yang dapat memuliakan Tuhan. Karena seberapa orang akan menilai Tuhan, begitu jugalah yang akan kita lakukan, supaya orang akan melihat nilai-nilai ilahi ada di dalam hidup kita sebagai saksi-saksi Kristus. Karena kita ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, kita bertanggung jawab untuk hidup di dalam cerminan, keteladanan, dan keserupaan kita bersama dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan berdoa dari kebenaran firman Allah yang sudah kita terima, yang sudah kita dengar, dan biar kebenaran ini akan semakin menunjukkan bagaimana kita hidup dengan tanggung jawab iman. Kita sudah menjadi divine receiver, orang-orang yang menerima kuasa ilahi lewat karya Roh Kudus, sehingga kita pun bisa menjadi saksi-saksi Tuhan untuk menunjukkan nilai Tuhan yang sebenarnya di dalam hidup kita. Karena kita akan punya kesanggupan untuk hidup memuliakan Dia, menghormati Dia, dan mentaati Dia. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah, kepada Bapa yang baik, kami semua boleh menerima firman-Mu, dan mari Allah Roh Kudus, tolonglah kami semua jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung, bahkan dimanapun berada. Biarlah kami hidup menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami hidup dengan inspirasi ilahi sebagaimana pengalaman hidup kami, di mana kami mau menjadi saksi-saksi-Mu dengan pembuktian iman yang sungguh-sungguh, iman yang benar-benar kami mampu melakukan dengan resiko apapun. Kami punya kesungguhan Tuhan dan keberanian untuk menjadi saksi-Mu, karena kami sudah menjadi penerima-penerima kuasa ilahi sebagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Kami ciptaan baru di hadapan-Mu. Kami ciptaan baru di dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami punya tanggung jawab hidup untuk menjadi serupa, segambar, menjadi cerminan, menjadi keteladanan daripada-Mu ya Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau sebenarnya sudah membawa kami hadir di dunia ini sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan standar-Mu. Untuk itu Tuhan, pulihkan segala sesuatu. Biar kami hidup sebagaimana rencana-Mu, bagaimana sesuai kehendak-Mu, supaya hanya nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kalau kami berharga di mata-Mu, kami bernilai di mata-Mu, maka segala sesuatu yang bisa diukur dengan harga apapun di dunia ini, Tuhan pasti bisa kerjakan dalam hidup kami. Kami melebihi lukisan Mona Lisa, karena kami terlukis di telapak tangan Tuhan. Kami ditenun dengan detil di dalam rahim ibu kami sesuai rencana Allah, sebagaimana Daud katakan. Sehingga kami mahal, kami berharga di mata Tuhan, bukan hanya sekedar di mata manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu Divine of Holy Spirit Church
yang ada di kota Bitung. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, sukacita daripadamu. Diberkatilah dengan semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan buat kami sukses, berhasil, kami luar biasa. Diberkati keluarga dan rumah tangga kami dengan segala kebaikan Tuhan, dengan kedamaian, dengan kerukunan, keharmonisan, semua Tuhan Engkau tolong. Biar kami hidup di dalam apa yang menjadi anugerah-Mu, apa yang menjadi kasih sayang-Mu. Biar kami punya pengalaman yang benar-benar dikerjakan dari semua hal yang datang dari Tuhan dalam hidup kami. Kami buktikan kamilah martir-Mu, saksi-Mu untuk benar-benar melakukan apa yang membuat Tuhan dimuliakan, Tuhan dihormati, Tuhan ditinggikan di dalam hidup kami. Ketika apa saja diizinkan oleh Tuhan, kami hadir dimanapun, kami punya harga, dan harga itulah harga ilahi yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, dan biarlah Engkau memberkati juga pelayanan kami semua, pelayanan hamba-hambamu, dan rencana kami Tuhan. Segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan tolong, minggu depan kami akan perjamuan kudus di hari Minggu 31 Mei 2020. Tuhan persiapkan segala sesuatu. Kami semua akan melakukan yang terbaik, bertanggung jawab yang terbaik untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu akan selalu ada dan menjadi bagian hidup kami secara pribadi, bahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, terimalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih karunia, anugerah, dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua. Mulai saat ini, detik ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya menjemput anak-anak Tuhan yang tetap setia beriman, beribadah, melayani, dan hidup di dalam kebenaran serta pembelaan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sudah selesai dengan ibadah kita ya secara online, pelayanan kita secara virtual ministry dari jemaat kita Divine of Holy Spirit Church yang ada di Kota Bitung. Saya menyampaikan juga informasi penting bahwa hari Minggu depan tanggal 31 Mei 2020 kita akan ibadah disertai perjamuan kudus. Karena itu minggu ke-7 sejak Minggu Paskah tanggal 12 April ya. Jadi kita jemaat Divine of Holy Spirit Church akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus 7 minggu 1 kali. Ya, nanti ibadah selanjutnya perjamuan kudus 7 minggu lagi dari minggu depan ini tanggal 31 Mei. Jadi sekali lagi nanti akan ada pelayan Tuhan yang akan membagikan anggur dan hosti ya, yang kemarin sudah dipesan dari Jakarta, sudah dikirim mungkin dan akan diterima oleh Bapak Ibu ya, mungkin maksimal hari Jumat atau Sabtu ya, sekitar tanggal 29 atau 30 ya Mei 2020, dan bisa dipakai nantinya ya di dalam ibadah kita dalam perjamuan kudus di tanggal 31 Mei 2020. Ya, kita tetap berdoa, kita gumuli, karena segala sesuatu yang bisa Tuhan izinkan tentunya bisa dimaknai dan bisa memiliki dampak-dampak ya. Yang pasti dampak itu akan membuat kita semakin berkenan, semakin dekat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kita dipersiapkan menjadi saksi-saksi Kristus ya. Orang-orang yang memiliki divine inspiration dan memiliki juga life experience ya. Artinya ada inspirasi ilahi di dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Karena kita punya iman yang kuat, iman yang terbukti di dalam Yesus Kristus. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi jemaat Tuhan yang terus ya memiliki kemampuan untuk hidup memuliakan Allah. Karena kita serupa, segambar, kita punya cerminan, keteladanan, dan pencitraan secara ilahi
karena memang Tuhan sudah siapkan itu sebagai orang-orang yang sudah menerima kuasa ilahi di dalam Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami berdua, saya dan Ibu Gembala tentunya terus menyampaikan dan terus membawa doa-doa kita supaya membuat kita akan semakin mengalami apa yang terbaik dari Tuhan. Doa dan harapan kami berdua tentunya supaya kita punya waktu di hari-hari yang akan datang, kita bertemu kembali, beribadah bersama-sama, melayani Tuhan dengan bersama-sama, dan kita akan hidup menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday and God bless you all.